Cloudizen, apakah kamu pernah kesulitan untuk menemukan data-data yang hilang atau bahkan terhapus dari perangkat kamu? Sekarang, kamu tidak perlu khawatir untuk kehilangan data-data penting. Kamu bisa menggunakan cloud computing sebagai solusi kamu dalam menyimpan data penting. Selain itu, kamu juga bisa membuka data kamu dari mana saja selama terhubung ke internet. Tidak hanya kelebihan yang tadi, teknologi cloud computing pastinya juga memiliki kekurangan. Untuk info selengkapnya, simak video ini hingga akhir ya. Cloud computing adalah sebuah proses di mana kamu bisa menjalankan tugas dari jarak jauh melalui internet di pusat data yang tersedia secara komersial. Secara sederhana, ini adalah akses ke beberapa layanan komputasi seperti server, database, perangkat lunak, analitik, dan lain-lain melalui internet. Dan semua orang bisa langsung mengakses cloud computing dari perangkat mana saja. Layanan melalui internet yang canggih saat ini, tanpa harus menggunakan bantuan alat fisik, disebut cloud. Istilah cloud computing atau komputasi awan telah digunakan secara luas selama beberapa tahun terakhir. Ketika semua berubah ke arah era digital, ada peningkatan dalam penyimpanan data. Kamu hari ini tidak perlu lagi menyimpan data di perangkat pribadi. Ini semua berkat cloud computing. Tidak sampai di situ, ini dia kelebihan lain yang bisa kamu dapatkan dari cloud computing. Yang pertama, penghematan biaya. Jika kamu khawatir tentang mahalnya biaya untuk beralih ke cloud computing, kamu tidak sendirian. 20% perusahaan khawatir tentang biaya awal penerapan server berbasis cloud. Tetapi daripada kamu memberikan harga awal yang mahal, kamu sebaliknya mencoba mempertimbangkan keuntungan sistem cloud yang pasti setimpal dengan yang kamu bayarkan. Kedua, keamanan. Banyak perusahaan memiliki masalah keamanan dalam sistem penyimpanan data. Maka dari itu, jika kamu ingin lebih menyimpan dengan aman data perusahaan kamu, sebaiknya pilih penyedia layanan cloud computing yang terjamin keamanannya seperti halnya ID Cloud yang menjamin keamanan data-data perusahaan kamu. 3. Fleksibilitas. Jika kamu memiliki waktu yang minim untuk berfokus pada satu hal seperti penyimpanan data, solusi terbaik adalah dengan menggunakan cloud computing. Kamu bisa menikmati pekerjaan sesuai porsi kamu dan membiarkan karyawan di bidang IT kamu mengerjakan tugasnya tanpa harus memikirkan bagaimana membuat ruang penyimpanan cloud sendiri. Keempat, mobilitas. Cloud computing memungkinkan akses seluler ke data perusahaan kamu melalui ponsel dan perangkat. Ini membuat semuanya bisa menjadi lebih mudah. Kamu bisa memilih cloud computing karena bisa diakses melalui smartphone kamu. Jangan khawatir jika ada staf kamu dengan jadwal sibuk atau yang tinggal jauh dari kantor perusahaan, karena karyawan kamu dapat menggunakan fitur cloud computing untuk tetap up to date dengan klien dan rekan kerja. Kelima, wawasan. Saat kamu bergerak semakin jauh ke era digital, kamu akan menyadari bahwa data adalah uang. Semua data-data dari transaksi pelanggan kamu begitu penting karena menyangkut bisnis yang kamu jalankan. Jika kamu tidak beralih ke cloud computing, pasti akan sangat merepotkan jika harus menyimpannya di perangkat internal kamu. Cloud computing dapat meningkatkan wawasan kamu dalam penyimpanan data. Keenam, keberlangsungan bisnis. Melindungi data dan sistem kamu adalah bagian penting dari perencanaan kelangsungan bisnis. Baik kamu mengalami bencana alam, listrik mati, atau krisis lainnya. Menyimpan data kamu di cloud akan memastikannya bisa dicadangkan dan dilindungi di lokasi yang aman. Kamu bisa terus menjalankan bisnis kamu seperti semula dan meminimalkan kerusakan atau kehilangan data-data penting kamu. Sedangkan kekurangan teknologi cloud computing, yang pertama adalah perjanjian privasi dan perjanjian tingkat layanan. Kamu harus memiliki perjanjian sesuai dengan penyedia layanan kamu sebelum pelayanan cloud computing dimulai. Ada risiko yang harus kamu tanggung jika tidak memperhatikan perjanjian tersebut. Pertama, keamanan dan perlindungan data. Perhatikan bagaimana data kamu diamankan dan disimpan saat pelayanan cloud computing melakukan outsourcing ke pihak ketiga. Cloud computing memiliki celah keamanan dan perlindungan data saat data tersebut dialihkan ke pihak ketiga. Oleh karena itu, kamu harus memperhatikan perjanjian yang diuraikan dengan jelas oleh penyedia layanan kamu dan harus membahas mitigasi risiko, tata kelola, dan keamanan. Kedua, perundang-undangan dan regulasi. Kamu juga perlu mengetahui persyaratan undang-undang dan peraturan di lokasi geografis tersebut. Jika data kamu disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab, kamu bisa langsung melaporkannya dengan undang-undang terkait. Ketiga, konektivitas internet. Seperti yang kamu ketahui, dalam cloud computing, setiap data, gambar, audio, video, dan lain-lain disimpan di cloud. Maka untuk dapat mengaksesnya, kamu perlu menggunakan koneksi internet. Jika kamu tidak memiliki konektivitas internet yang baik, kamu tidak dapat mengakses data ini. Keempat, kontrol terbatas. Seperti yang kamu ketahui, infrastruktur cloud sepenuhnya dimiliki, dikelola, dan dipantau oleh penyedia layanan.
sehingga kamu selaku pengguna cloud kurang memiliki kendali atas fungsi dan pelaksanaan layanan dalam infrastruktur cloud. Semoga video ini dapat berguna untuk kamu ya Cloudizen. Jangan lupa berikan komentar positif atau pertanyaan seputar video ini di kolom komentar di bawah ya. Berikan juga like dan subscribe YouTube Adu Cloud House. Sampai jumpa di video selanjutnya.